Jadi sebelum mulai, silahkan pencet tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya agar tambah tahu cara berinteraksi dengan sumber daya bumi. Dan bagi yang sudah pencet, terima kasih. Oke kawan-kawan petani, di video kali ini saya akan mengajak kawan-kawan petani untuk mengenal hama yang dapat merusak buah coklat atau dapat membuat busuk dan dapat mengurangi hasil dari panen kita. Oke. Kita mulai dari yang pertama, itu oke, jadi hama yang pertama itu adalah ulat bulu. Oke, jadi ini ulat bulu seperti ini dapat merusak kulit buah, dan apabila kulit buah kakao sudah rusak, otomatis jika terkena hujan akan membuat kakao menjadi busuk. Oke, ini jenis ulatnya. Semoga kawan-kawan petani kakao bisa terbantu. Oke, jadi yang pertama adalah ulat bulu. Bisa diperhatikan. Oke, jadi ini dapat merusak buah kakao kita, membuat kakao bisa hitam. Oke, seperti yang kawan-kawan bisa lihat, dia memakan kulit kakao. Oke, jadi jika untuk cara membasminya atau menanggulanginya, saya akan buat di video yang berikutnya. Jadi untuk video ini saya akan memperkenalkan hewan-hewan yang terbaru di tahun 2020 ini yang dapat merusak kakao. Oke, kita lanjut yang kedua. Semoga ini dapat selamat karena cuaca sangat baik, jadi mudah-mudahan tidak hujan. Jadi kapan kalau hujan ini dapat membuat busuk. Oke, kita lanjut yang hama yang kedua. Oke, jadi hama yang kedua itu ada di atas, jadi saya harus memanjatnya dulu. Oke, jadi ini hama yang kedua yang sangat berbahaya. Jadi itu tadi ulat bulu, dia hanya memakan kulit buah, jadi kemungkinan buah itu dapat rusak jika ada hujan. Sedangkan untuk hama yang kedua ini sangat berbahaya, jadi harus dilakukan penyemprotan yang rutin. Oke, saya akan kasih lihat, ini dia. Oke, jadi yang tadi ulat bulu, jika terkena badan kita dia akan membuat kita jadi gatal-gatal, sedangkan ini membuat tangan biasanya melepuh apabila terkena cairan dari hama ini. Oke, jadi inilah hama yang kedua yang sangat
berbahaya dan sangat membuat merugikan petani kakao. Oke, saya akan jelaskan sistem kerja perusak ini. Oke, sekarang saya akan jelaskan. Jadi di sini hamanya berbentuk seperti kura-kura. Jadi dia hanya hinggap di bagian batang buah. Oke, jadi dia akan hinggap di bagian batang buah dan memakan nutrisi dari sini. Jadi kita umpamakan saja, misalnya nutrisi datang dari bagian sini, terus pupuk masuk bagian sini, kemudian masuk sini. Ini tergolong jenis hewan atau hama pintar. Jadi dia hanya menyerang bagian sini, inti dari buah kakao itu. Oke, jadi ini hama ketika sudah menempel dan menyerap serat makanan atau pupuk yang telah kita berikan kepada pohon kakao, itu hamanya akan memakannya dengan memotongnya bagian sini. Makanya kalau petani di sini biasanya memberi julukan hama ini adalah hama penggerek buah. Jadi apabila sudah dihisap di bagian sini, otomatis buah ini akan hitam karena tidak ada menerima nutrisi. Oke, jadi menurut pengalaman saya, kita harus melakukan penyemprotan yang sangat rutin, karena hama ini cukup sangat berbahaya dan sangat merugikan daripada ulat bulu tadi. Oke, inilah hama yang kedua yang dapat membuat Oke, saya akan, jadi seperti kawan-kawan bisa lihat, itulah cairan yang dapat membuat tangan kita melepuh apabila, jadi telapak tangan bagian sini tidak masalah jika dikena. Yang masalah itu biasanya bagian sini, dia akan melepuh. Oke, jadi kawan-kawan bisa lihat. Oke, ini sangat bau sekali. Dan ini jika terkena kulit kita, dia akan seperti terkena tetesan air hangat. Oke, tetesan air panas ya. Kalau hangat mungkin tidak akan membuat sakit. Kemudian ini juga hama, walaupun hujan, kalau hujan seperti dia akan sembunyi di bagian sini, di bagian bawah batang. Jadi dia akan terus, dalam istilahnya itu, tetap hinggap di sini walaupun dalam keadaan hujan. Kecuali ini kakao sudah dalam keadaan rusak atau menjadi hitam, dia akan pergi. Oke, sekian pengenalan hama dari yang kedua. Oke, saya belum sempat melakukan penyemprotan, jadi banyak terdapat hama seperti itu, harus rutin. Oke, kita lanjut video yang kedua. Video yang ketiga ya, video yang ketiga, hama yang ketiga. Oke, saya akan turun dulu. Oke kawan-kawan, jadi hama yang ketiga itu adalah, oke, saya akan kasih lihat. Oke, jadi kawan-kawan mungkin tahu ini lubang apa. Jelasnya ini bukan lubang kura-kura atau lubang kegelapan ya, jadi mungkin bisa juga masuk di lubang kegelapan. Jadi ini adalah lubang tikus. Ini hama yang ketiga yang perlu kawan-kawan tahu.
Oke, jadi hama tikus Oke, jadi yang ketiga itu adalah hama tikus. Oke, bukan tikus di kantor tapi tikus di pohon kakao, di kebun kakao. Oke, jadi tikus di kebun kakao, bukan di kantor. Oke, jadi menurut saya kalau tikus itu mungkin tidak sangat berbahaya seperti dua hama yang lainnya. Oke, jadi kalau menurut pengalaman saya, kalau tikus itu mungkin tidak sangat berbahaya bagi tanaman, maksudnya buah kakaonya, karena mungkin dia merusak permukaan kulit kakao, tapi kalau diperhatikan sangat membantu bagi petani dan tidak juga merugikan. Oke, jadi mungkin ada hewan yang memakan seperti ini juga, namun lain daripada yang lain. Tikus itu hanya memakan atau mencari sari biji atau lendir-lendir yang manisnya pada biji kakao, bukan memakan bijinya. Yang membuat rugi itu biasanya kalau ada hewan yang memakan sampai ke bijinya. Kalau tikus saya rasa tidak, karena dia, saya contohkan seperti ini. Jadi tikus hanya menghisap sari buah. Oke, hanya menghisap sari buah atau sari biji yang ada di biasanya pinggir-pinggirnya sini. Dan ini sudah bekas makan tikus ini ya. Oke, jadi kalau menurut saya pribadi itu tikus tidak seganas dari hama yang pertama dan kedua yang sudah saya bahas tadi. Oke, jadi contohnya seperti ini. Kalau kawan-kawan petani kakao tidak percaya, kawan-kawan bisa lihat ini, dia hanya menyisakan biji saja, jadi masih bisa tetap tumbuh walaupun sudah dimakan tikus. Ini bekas makan tikus ya, jadi dia tidak merusak permukaan biji, hanya mencari manis-manisnya pada biji. Tidak seperti tikus di kantor. Oke, dia membuat miskin petani. Oke, jadi saran saya, ini lagi ada contohnya. Oke, ini bekas makan tikus. Oke, mungkin dilihat keadaan permukaan kulit kakao kita mungkin rusak, tapi pas dibuka ke dalamnya sebenarnya tidak rusak, hanya yang hilang itu serat bijinya atau serat manisnya. Oke, jadi itu hama yang ketiga menurut Global Smiling. Oke, jadi sebelum saya lanjut, mohon kesediaan kawan-kawan kakao untuk sama-sama mendukung channel yang saya buat ini. Kita sama-sama membahas segala penyebab yang dialami petani, khususnya kakao. Oke, jadi saya mohon kepada kawan-kawan yang sudah menonton, mohon like, subscribe-nya, dan juga di-share bila bermanfaat. Oke kawan-kawan, jadi inilah hama yang keempat. Dia menyerupai seperti siput, tapi sebenarnya saya juga baru lihat ini hamanya, karena ini jenis hama baru.
dan dia biasanya menyerang buah, kemudian membuat buah itu busuk seperti ini, setengah busuk. Oke, ya kawan-kawan perhatikan. Oke, jadi ini hamanya. Dia sejenis siput. Oke, kita review. Oke, dia seperti siput, atau mungkin ini adalah siput kecil, karena ini ada, saya perhatikan ada cangkangnya. Oke, kawan-kawan bisa lihat sendiri juga. Di sini terdapat cangkang di atasnya. Oke, dan ini yang kecil. Oke, di kebun saya banyak sekali hama seperti ini, dan dia memanjat pohon kakao, kemudian mencari buah, kemudian dia menghisap sari buah lewat kulit buah kakao. Oke, kawan-kawan bisa perhatikan, ini hama yang keempat yang masuk dalam kategori Global Snail. Oke, jadi apabila ada cara untuk menanggulangi hama ini, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Oke, jadi apabila kawan-kawan punya solusi, mungkin bisa memberitahu caranya, juga dapat berbagi kepada kawan-kawan yang lain yang sedang menonton. Oke, jadi ini adalah hama keempat menurut pengalaman saya. Jadi saya harap kawan-kawan petani kakao agar hati-hati. Kuncinya di sini sebenarnya penyemprotan yang rutin agar hama seperti yang saya maksud di pertama, kedua, dan ketiga, dan ini yang keempat bisa cepat ditanggulangi. Oke. Walaupun dia tidak membuat buah. Oh iya, saya juga baru tahu ini hama hanya menyerang tanaman kakao yang sudah masak. Saya juga belum tahu apa maksudnya, karena ini hama baru. Dia hanya menempel di kakao yang sudah masak dan membuat kakao yang masak itu menjadi hitam seperti ini. Oke, belang seperti ini, namun buahnya tidak rusak. Namun kalau dipandang itu tidak enak sekali kalau dipandang. Oke, kita lanjut di hama yang Oke, kita singkirkan dulu ini. Oke, sebelum lanjut ke hama yang kelima, saya minta tolong lagi supaya channel ini di subscribe dan di like jika bermanfaat, agar dibantu di share. Oke, kita sama-sama mencari solusi. Mungkin saya hanya bisa memberitahu, belum bisa memberikan solusi. Namun jika channel ini berkembang, mungkin saya akan lebih bersemangat lagi mencari solusinya. Oke, jadi hamanya seperti ini, seperti lintah. Ini hama yang kecil, itu yang tadi yang besar. Oke, semoga kawan-kawan bisa paham apa yang saya katakan. Dan sekali lagi, apabila ada masukan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke hama yang kelima.
Oke kawan-kawan, jadi inilah hama yang kelima yang perlu kawan-kawan petani kakao tahu. Oke, ini adalah hama yang kelima hasil pengalaman saya selama di kebun. Oke, jadi ini hamanya seperti ulat, jenis ulat. Oke, saya akan coba membukanya. Oke, walaupun sudah saya semprot dengan baik, tapi ternyata masih bisa dicari juga. Oke, kita akan cari hamanya. Jadi ini adalah klon 45 ya. Jadi ini klon 45. Padahal sudah rutin saya semprot, tapi tidak tahu kenapa masih dicari hama. Oke, kita akan cari tahu. Oke, syukur baru menyerang bagian kulitnya. Nah, ini dia. Oke, kawan-kawan bisa perhatikan, ini dia sudah mau pergi, mungkin karena sudah kenyang atau sudah waktunya dia menjadi kepompong untuk menjadi kupu-kupu. Oke, kawan-kawan bisa lihat, ini hamanya seperti ini. Oke, jadi walaupun masih sering disemprot atau ditanggulangi, masih saja hamanya masih kuat. Oke, bisa kawan-kawan perhatikan, dia sudah menjadi kepompong, tapi untung saya bisa perlihatkan sama kawan-kawan agar lebih memperhatikan kakaonya. Oke, ini ulatnya. Oke, sudah bisa diperhatikan toh bahwa begini jenis hama yang menyerang tanaman buah kakao. Oke, mungkin hanya 5 saja yang bisa saya tunjukkan. Apabila ada hama yang lain yang kawan-kawan tahu, bisa bantu saya di kolom komentar. Oke, jadi jika video ini kawan-kawan anggap bermanfaat, tolong di share, kemudian like dan juga subscribe. Ikuti terus channel ini. Jadi ini hamanya harus dibunuh karena ini bisa membuat keturunan. Oke, kita basmi, kemudian untuk video berikutnya, jika banyak yang subscribe, mungkin saya akan lebih serius lagi untuk membuat video. Jadi saya harap kawan-kawan bisa mendukung channel ini. Kawan-kawan juga bisa memperhatikan di channel ini banyak membahas tentang kakao. Mungkin sudah ada 5 karena baru saya buat ini channel agar membantu para petani untuk tetap tersenyum. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jadi
Sampai ketemu di video berikutnya tentang pembahasan kakao. Oke. Jaya terus petani kakao. Nah, sekarang sudah tahu kan caranya. Sekarang ayo cepat ambil peralatan kita, kakao kita di kebun menunggu kita. Jika video ini bermanfaat, silahkan share dan like, dan jangan lupa lonceng dan tombol subscribe-nya dipencet agar Globe Smiling selalu membantu kalian care membuat kalian tersenyum kembali. Sampai ketemu di video berikutnya. Siriho.